Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama-sama dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Saya kira hadis ini menjadi maknanya umum, merangkum hadis-hadis yang lain tentang keutamaan atau kerennya membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Qiraatul Quran. Kenapa sih membaca Al-Quran ini disebut sebagai sebaik-baik ibadah? Kata Nabi, karena setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Jika kita membaca Alif Lam Mim, maka kita mendapatkan 30 kebaikan. Satu kebaikan itu adalah kenikmatan dalam hidup kita. Bisa diberi pasangan yang soleh-soleha, 1. Bisa diberi kesehatan, 2. Bisa kebahagiaan, 3. Bisa rezeki yang halal, 4. Bisa diberi teman yang baik, 5. Bisa diberi keturunan yang soleh-soleha, 6. Bisa diberi ilmu yang bermanfaat, 7. Dan masih banyak lagi. Satu huruf, 10 kebaikan. Di hadis yang lain Rasulullah bilang gini, "Iqra'atul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat sebagai penolong kepada orang yang membacanya. Yang akan menolong kita pada hari kiamat bukan ayah ibu kita. Yang akan menolong kita pada hari kiamat bukan pasangan kita. Walaupun dia di dunia bilang, "Aku mencintaimu selamanya, cinta sejati, hidup dan mati, dan segala macam." Ya, itu bahasa-bahasa ungkapan perasaan. Tetapi kenyataannya ketika bangkit dari kubur, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari ketika seseorang lari dari sahabatnya, ayah dan ibu lari dari anak-anaknya, pasangan lari dari pasangannya. Pada hari itu semua orang sibuk sendiri-sendiri. Gak ada satupun yang menoleh kepada kita. Terus yang menolong kita siapa selain Rasulullah? Al-Quran. Inilah sahabat sejati kita. Kita mencintai seseorang, suatu saat dia akan meninggalkan kita. Kalau kita yang meninggal duluan, dia akan meninggalkan kita sendiri di alam kubur. Lalu ketika dia meninggalkan kita 7 langkah berjalan menjauh dari kubur, siapa yang akan menemani kita di dalam alam barzakh yang gelap dan yang sempit itu? Al-Quran. Dia sahabat sejati, teman-teman. Makanya yuk teman-teman, kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan akrabnya kita dengan Al-Quran. Dia yang akan menemani kita di dunia, memberikan kebaikan-kebaikan sepanjang hidup. Dia juga yang akan menemani kita di alam kubur ketika kita sendiri dan ditinggalkan semua orang. Dia yang akan menemani kita di padang mahsyar ketika kita bangkit, dan dia juga yang akan menuntun kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati kita, menjadikan hidup kita penuh dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.